Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi tentang The Power of Simplicity. Sebelum kami menjelaskan apa itu The Power of Simplicity, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu terdiri dari moderator saya sendiri, saya Aprilia Mahendra. Kemudian ada pemateri 1 yaitu Mbak Aul. Lalu ada pemateri 2 Mbak Nur Septiani. Kemudian ada pemateri ketiga Mbak Nisa. Lalu ada Mas Ridwan pemateri selanjutnya, dan pemateri yang terakhir ada Yusti Adami. Yang terakhir ada operator Dodi Rivaldi. Baik, sebelum kita ke materi inti, saya ingin menjelaskan contoh sedikit tentang The Power of Simplicity. Contohnya seperti saya membeli kemeja hitam, polos, tidak ada tulisan, tidak ada warna lain selain warna hitam. Apa kelebihan dari kemeja hitam ini? Kelebihan dari kemeja hitam ini yaitu bisa dipakai ke acara formal, ke acara non formal, bisa dipakai kuliah, kerja, dan kemeja hitam ini bisa dipadupadankan dengan warna apapun. Oke, baik. Kami akan masuk ke materi inti yang akan dibawakan oleh pemateri 1 yaitu Mbak Aul. Kepada Mbak Aul dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Selanjutnya ada penjelasan singkat tentang The Power of Simplicity, yaitu merupakan sikap utuh dalam berpikir, bertutur, dan bertindak. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dari The Power of Simplicity itu sendiri. Yang paling cocok dengan kehidupan nyata kita yaitu pisau lipat Swiss Army. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdapat berbagai macam alat yang bisa kita gunakan, seperti pisau, gunting, pembuka botol, dan lain-lain. Jadi kenapa pisau lipat ini sangat sesuai dengan konsep The Power of Simplicity? Karena di dalamnya terdapat berbagai penyelesaian masalah, namun dalam satu desain yang sangat minimalis. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada pemateri kedua. Terima kasih kepada Mbak Moderator dan pemateri yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan The Power of Simplicity. Next, operator. Di sini ada The Power of Simplicity di dunia profesi, di mana Renal Kasali menjelaskan bahwa perusahaan yang berkembang adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan sistem yang sederhana. Di sini saya akan menjelaskan lebih spesifik ke dunia pekerjaan, di mana tadi Mbak Moderator menjelaskan bahwasanya The Power of Simplicity itu bisa dilihat dari cara berpakaian kita. Di sini saya sudah mencontohkannya, dan di sini saya bisa pergi kemana saja, misalkan rapat. Kemudian Mbak Aul tadi menjelaskan bahwasanya pisau Swiss Army memiliki mata pisau yang banyak dalam satu tempat pisau, di mana kita bisa membuka segala macam bentuk dengan satu pisau aja. Nah, itu yang disebut The Power of Simplicity, karena ketika kita mengerjakan sesuatunya itu banyak, kita bisa mengerjakannya dalam satu hal, dan bisa pun memiliki arti, kita bisa mengerjakannya dalam satu waktu. Kalau di dunia pekerjaan kita bisa mengimplementasikan ketika kita memiliki pekerjaan yang cukup banyak, namun kita memiliki kepusingan yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan itu, kita bisa memakai The Power of Simplicity ini, di mana kita mengimplementasikan sistem yang sederhana. Jadi ketika kita memiliki kerjaan yang banyak, kita bisa menjadikan satu dan merincikan yang mana sih ini yang utama dan mana yang masih bisa kita kesampingkan. Dalam satu waktu kita bisa mengerjakan itu. Misalkan kita disuruh mengerjakan yang ada di laptop, tapi kita juga disuruh mengerjakan yang ada di nyata. Jadi kita bisa mengerjakan yang di laptop dulu, yang memakai internet, kemudian yang
nyata. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Baik, terima kasih Mbak Nur. Next. Selanjutnya adalah manfaat hidup dengan pola pikir sederhana. Yang pertama ada mengurangi stres, yang kedua ada peningkatan produktivitas, yang ketiga ada peningkatan kesehatan mental. Nah, mengurangi stres itu mengurangi hal-hal pikiran, kecemasan, dan kewalahan. Dan ada peningkatan produktivitas itu untuk menyelesaikan hal-hal yang lebih penting, yang lebih sederhana dan waktunya lebih efisien. Dan yang ketiga ada peningkatan kesehatan mental, yaitu untuk mengurangi pikiran kewalahan dalam mengambil keputusan secara tepat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yusti. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada kata-kata dari Steve Jobs, simple can be harder than complex. Artinya sederhana bisa jadi lebih mudah daripada yang rumit. Yang saya tangkap di sini maksudnya kita itu sulit mengungkapkan ide yang kita pikirkan menjadi sederhana, karena kita cenderung lebih mudah membuat sesuatu menjadi sulit daripada membuat sesuatu menjadi sederhana. Mungkin slide selanjutnya jelaskan oleh Ridwan. Oke, terima kasih kepada pengertian Mbak Yusti. Oke, selanjutnya ini ya, ada beberapa untuk mendapatkan ide sederhana ya. Ada 3 di sini. Yang pertama, amati lingkungan sekitar, yang dimana jika kita mengamati lingkungan sekitar, kita dapat lebih banyak memahami apa sih yang kita kurang, apa sih yang kita butuhkan. Karena tidak bisa dipungkiri kehidupan kita sehari-hari itu lebih banyak di luar ketimbang di rumah, apalagi di akhir pekan. Bahkan mungkin di sekitar rumah kita itu juga banyak contoh. Contohnya begini, rumah itu akan indah jika ada tamannya, dan jika rumah itu tidak ada tamannya, rumah itu akan rusak. Sama halnya seperti taman, kita pasti bakal datang ke taman yang banyak bunganya ataupun yang bersih tempatnya. Gak mungkin orang datang ke taman yang tempatnya kotor, terus juga taman yang gak dirawat. Nah, sama halnya seperti kita. Kita juga mungkin sedikit ya untuk mengambil lingkungan sekitar, agar orang mungkin tidak berpikir tentang kita yang buruk, ya kita juga harus mungkin berpikir sendiri ya, mungkin dari penampilan kita, cara berpakaian kita. Jadi percuma kita berpenampilan baik tapi orang itu mengira kita seperti apa. Nah, yang kedua ini ada teknik mind mapping, yang dimana dalam satu gagasan utama memiliki banyak jenis-jenis. Contohnya dari olahraga. Olahraga itu jenisnya ada banyak, dan yang akan saya ambil itu seperti hobi. Hobi seniman. Seniman itu adalah sebuah hobi yang dimana dalam seniman itu ada banyak jenis, seperti fotografer, terus juga seperti melukis dan bernyanyi. Yang dimana dalam satu kegiatan kita tuh bisa melakukan beberapa jenis-jenis kegiatan yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga, berdiskusi dengan orang lain. Nah, ini paling penting dari semuanya, karena bagaimanapun kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Nggak ada manusia yang peka kepada dirinya sendiri kecuali dia salah. Dan terkadang pun manusia salah juga selalu benar, dan karena itu dirinya sendiri. Jadi pendapat orang lain itu sedikit banyak bakal berubah. Contohnya, kamu bagus kok pakai baju ini, seperti yang dikatakan moderator, mungkin kemeja hitam lebih formal dipakai kemana-mana. Jadi lebih baik kamu sering-sering menggunakan atau lebih sering mempunyai kemeja hitam. Jadi semisal dalam satu kegiatan dan akan ada kegiatan selanjutnya, kita tidak perlu mengganti pakaian lagi. Itu mungkin sedikit penyampaian dari saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang sudah menjelaskan apa sih itu the power of simplicity. Mungkin saya bisa menyimpulkan sedikit kesimpulan dari the power of simplicity, yaitu menyederhanakan sesuatu akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam semua urusan. Ya, mungkin karena dirasa presentasi kita sudah cukup, mungkin saya akan menutup dengan pantun. Sarapan mie di pagi hari, siangnya makan bareng mantan. Sekian presentasi dari kami. Semoga ketemu di lain kesempatan. Saya Aprilia, kami kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.